Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icok Taviola, NIM 2120328 dari kelas PAI kelompok 4, mata pelajaran dasar-dasar pendidikan dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar dalam Al-Quran. Pengertian belajar mengajar. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk belajar, karena belajar telah dimulainya bahkan sebelum berbentuk sebagai manusia, yaitu ketika masih berbentuk spermatoza, yang belajar berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di tengah 200-600 juta spermatoza lainnya yang berjuang untuk survive, menebus ovum untuk kemudian menjadi cikal bakal manusia yang mendiami rahim. Banyak di antaranya yang gugur di tengah jalan, dan uniknya hanya 1 atau 2 sperma yang berhasil finish mencapai ovum dan terjadi konsepsi. Sementara yang lain mati dan menjadi nutrisi bagi ovum yang telah dibuahi. Secara sederhana, belajar berarti berusaha mengetahui sesuatu, berusaha memperoleh ilmu pengetahuan, kepandaian, keterampilan. Belajar adalah sesuatu yang menarik karena sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia selalu berusaha mengetahui sesuatu yang berada dalam lingkungannya untuk menunjukkan eksistensi kemanusiaannya. Sedangkan mengajar adalah memberikan serta menjelaskan kepada orang tentang suatu ilmu. Memberi pelajaran. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu aktivitas yang dikerjakan dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam proses itu sendiri ada dipelajari yang menerima ilmu dan ada guru yang memberikan pelajaran. Maka berbicara tentang belajar mengajar tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai objek dari kegiatan ini. Sejak awal kehadirannya, Islam telah memberikan perhatian yang amat besar terhadap kegiatan belajar dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini antara lain dapat dilihat pada apa yang ditegaskan dalam Al-Quran dan pada apa yang secara empiris dapat dilihat dalam sejarah. Yang dimaksud dengan belajar mengajar pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya di sini adalah pendidikan yang bukan hanya seperti formal seperti di sekolah, tetapi juga informal dan non-formal, yaitu pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian kepada siapa saja yang membutuhkan, di mana saja mereka berada, menggunakan sarana apa saja, dengan cara-cara apa saja sepanjang hayat manusia itu. Ayat-ayat tentang kewajiban belajar dan mengajar, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, At-Taubat ayat 122, Ali Imran ayat 190-191. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 termasuk kelompok Makkiyah yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk membaca yang diberingi dengan kekuatan Allah bersama manusia dan menjelaskan sebagai sifat-sifatnya. Berikut artinya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan dalam Quran Surah At-Taubat ayat 122, berikut ini Surah At-Taubat ayat 122 dalam tulisan Arab dan artinya adalah
Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Allah menurunkan ayat 122 sebagai pengasan tentang larangan bagi kaum muslimin berangkat perang secara keseluruhan, dan ayat ini memberikan tuntunan agar sebagai kaum muslimin menuntut ilmu agama, sementara yang lain berangkat jihad. Nilai pahala keduanya sama saja. Tujuan utama dari orang-orang yang mendalami agama itu karena ingin membimbing kaumnya, mengajar mereka dan memberi peringatan kepada mereka tentang akibat kebodohan dan tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhati-hati terhadap akibat kemaksiatan, di samping agar seluruh kaum mukmin mengetahui agama mereka, mampu menyebarkan dakwahnya dan membelanya, serta menerangkan rahasia-rahasia kepada seluruh umat manusia. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tujuan utama surah Ali Imran adalah pembuktian tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah, hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya ditetapkan dan diatur oleh Allah. Hal ini ditegaskan pada ayat ini dan ayat yang sesudahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.